الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا وترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan senantiasa mengikhlaskan seluruh ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang senantiasa tidak henti-hentinya diberikan oleh Allah, walaupun terkadang kita tidak mensyukurinya atau tidak menyadarinya. Ada dua nikmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilupakan oleh manusia secara umum, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat atau nikmat waktu luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsira minan nas, as-sihah wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, artinya banyak yang melalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Ya, kita terkadang mempunyai kesehatan, sehat dan waktu luang, akan tetapi banyak dari kita waktu kesehatan dan waktu luangnya habis untuk perbuatan sia-sia, tidak banyak melakukan amal saleh. Kadang kita sehat tetapi tidak punya waktu luang, sibuk dengan urusan dunianya masing-masing, sehingga banyak menghabiskan waktu untuk urusan dunia. Ada yang punya banyak waktu luang, akan tetapi kebalikannya ngeletak teng puskesmas nggih mboten sakit sama-sama. Makanya ini kadang dua nikmat ini yang harus senantiasa kita sadari, jangan tertipu dengan kenikmatan kita. Ketika kita sehat, ketika kita punya waktu banyak, waktu luang, tidak banyak kesibukan, ya monggo kita berusaha untuk mengisi waktu sehat dan luang kita untuk banyak melakukan amal-amal salih. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, ya. Nikmat-nikmat yang lainnya harus senantiasa kita isi dengan amal-amal salih. Ya, selagi kita mempunyai kelebihan harta, manfaatkan ya kelebihan tersebut di jalan Allah. Ketika kita punya kesempatan ya untuk menjadi yang terbaik di waktu kita di masyarakat, gunakan ya untuk hal-hal yang baik, karena amal-amal solih itu tidak melulu hanya sholat, mengkaji dan sebagainya, kan tapi pada hakikatnya ta'awun alal birri wat taqwa, segala macam bentuk kerjasama di dalam ketakwaan ya dan kebaikan itu adalah amal salih. Itu semuanya marilah kita senantiasa berusaha untuk menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu, mempunyai waktu luang yang banyak
badan, fisik dan sebagainya dalam keadaan sehat, akan tetapi kita tidak manfaatkan kenikmatan yang kita punya untuk kebaikan-kebaikan, akan tetapi kita sibuk. Ya, kita mengalami, panjenengan semuanya mengalaminya sendiri. Ketika kita sibuk dengan urusan dunia, ya kedawa-dawa, gini mboten anabain, gini mboten saya merasakan sendiri. Ya, ketika kita sibuk dengan urusan dunia, siji rampung, siji teka, itu seperti itu. Ya, jadi monggo. Ya, ketika kita berusaha untuk memanfaatkan waktu kita, insya Allah Allah juga akan memberikan kita kelonggaran-kelonggaran. Akan tapi kalau kita sudah tersibukkan dengan urusan di dunia, ya nanti Allah akan membebani kita dengan urusan dunia yang lain. Itu seperti itu. Ya, monggo kita semuanya berusaha memanfaatkan, ya, di antara kesibukan-kesibukan kita untuk lebih banyak menjalankan amal-amal salih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan menyelesaikan kajian tafsir Al-Quran. Kita sampai di akhir daripada surat Yusuf. Ya, kita sudah tahsin sampai selesai. Hanya kalau tidak salah terakhir saya menjelaskan sampai dengan ayat yang kan 101 kalau nggak salah. Tinggal akhir daripada surat Yusuf sudah kita baca sampai selesai, hanya belum kami jelaskan terkait makna dan tafsirnya. Gitu. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan di akhir ayat daripada surat-surat di akhir surat, ya, daripada surat Yusuf, ya surat Yusuf sampai dengan surat yang ke-111, ya. Allah sudah menceritakan secara sempurna kisah hidup Nabi Yusuf dari mulai kecil sampai dengan dewasa sampai kematiannya. Dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mengandung juga sejarah umat manusia, bagaimana kehidupan umat manusia berganti generasi ke generasi yang lain. Ya, bagaimana Bani Israel itu mereka bisa berada di Mesir, ya, itu semuanya mengandung kisah yang akan berhubungan satu sama lain. Ya, bagaimana nanti Nabi Musa, ya, diutus oleh Allah di tengah-tengah kaumnya Raja Fir'aun. Ini semuanya mengandung kisah yang hanya diberitahukan oleh Allah yang Maha Tahu. Sekali lagi, ketika kita mendengar cerita atau membaca sejarah yang ada dalam Al-Quran, itu mutlak semuanya berisi kebenaran, tidak ada yang salah. Ya, berbeda dengan sejarah yang ditulis oleh umat manusia. Akan ada banyak kesalahan-kesalahan, akan ada banyak kepentingan-kepentingan. Ya, panjenengan ketika membaca sejarah Indonesia saja, ya, sejarah misalnya penjajahan di Indonesia, kita tahunya kita dijajah Belanda selama 350 tahun, padahal realnya itu hanya sekitar 100 tahun kurang, gitu. Ya, 350 tahun itu adalah awal Belanda datang ke Indonesia. Itu emang iya, tapi kita belum dijajah. Indonesia, Nusantara masih terpecah-pecah, tidak seperti sekarang satu bangsa, kan, tapi dahulunya berupa kerajaan-kerajaan. Ya, pada saat Nabi Yusuf lahir atau pada saat Nabi Yusuf berada di Mesir, kira-kira Indonesia bisa apa dereng? Jawa pun wonten apa dereng kira-kira? Bisa mendung sana buruk. Ya. Ya. Nabi Nabi Yusuf itu kira-kira ya hidupnya adalah sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, berarti 3000 tahun yang lalu. Padahal sejarah Indonesia, kerajaan tertua yang tercatat di Indonesia adalah sekitar tahun 400
Masehi. Jadi sebelum itu nggak ada catatan. 3000 tahun yang lalu orang ngerti, ya. Panjenengan, apalagi panjenengan ya, Pulau Jawa itu sudah ada belum? Apa Indonesia masih menjadi satu, ya? Menjadi satu bagian, satu kepulauan, wallahu a'lam. Gitu. Akan tetapi yaitu semuanya terjadi atas kehendak Allah tabaraka wa taala. Bagaimana manusia itu bisa terpisah-pisah, berbangsa-bangsa, semuanya dikehendaki oleh Allah agar kita saling mengenal, saling bekerja sama di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak ada yang membedakan, ya, daripada kita semuanya sama di mata Allah kecuali ketakwaan kita, ya. Allah hanya akan melihat ketakwaan kita semuanya. Kita mulai. Lalu setelah Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf, Allah berfirman dalam ayat berikutnya, "Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik." Yang demikian itu adalah dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Maksudnya, kenapa disebut berita gaib? Ya karena Muhammad tidak tahu sejarah, ya, tidak pernah tahu bagaimana Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dijual menjadi budak, lalu diangkat anak oleh seorang pejabat Mesir. Ini semuanya adalah berita-berita masa lalu, ya, masa lalu. Panjenengan saja kalau ditanya terkait Umaydah Grumbul Cikadu, kira-kira 100 tahun yang lalu, ana wong pira? Ngertos mboten? Siapa yang menyebarkan agama Islam di Lumbir? Ngertos mboten? Mboten nggih? Tidak tahu. Ya ini kenapa ini disebut Allah menyampaikan min amba'il ghaib, dari berita-berita gaib yang kita tidak tahu karena memang kita tidak mengalaminya, tidak ada yang berita sahih yang sampai kepada kita. Kenapa dahulu kuburan sana itu dinamai Megalamat? Yang ada hanya dongeng. Gini betul. Kenapa sawah dinamakan Surandaka? Kalau Surabaya kan jelas dongengnya adalah berasal dari Sura karo Baya. Itu bukan berita benar, akan tapi itu dongeng. Ya, dongeng itu tidak benar. Ya, itu seperti itu, ya. Sementara Al-Quran adalah berita benar yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Itu makanya Allah mengawali ketika bercerita baik terkait Nabi Yusuf, terkait Nabi Adam, dan semua cerita tentang nabi-nabi Allah, tentang umat manusia, itu semuanya adalah berita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita, kepada umat manusia seluruhnya. Itu. Wa ma kunta ladaihim, tidaklah engkau berada di antara mereka, id ajma'u amrahum, ketika saudara-saudara Yusuf mereka berkumpul untuk berembuk, untuk apa? Untuk membunuh atau membuang Nabi Yusuf. Nabi Muhammad ada nggak waktu itu? Belum lahir, nggak ada, nggak ada. Ya, makanya Allah mengatakan demikian. Kamu tidak berada di sana. Wahum yamkurun, mereka merencanakan rencana jahat. Ketika 10 saudara Nabi Yusuf, ya, mereka berkumpul berembuk untuk merencanakan untuk membunuh atau membuang Nabi Yusuf. Nabi Muhammad tidak berada di sana. Nabi Muhammad tidak tahu kecuali Allah memberi tahu. Makanya Allah mengawali dengan kalimat zalika min amba'il ghaib, dari berita-berita gaib. Ya, berita gaib itu bukan hanya alam yang tidak kelihatan. Apapun yang tidak kita ketahui itu namanya gaib. Secara umum seperti itu. Ya. Dan tidak ada orang yang mengetahui berita-berita gaib, ya, kecuali Allah. Ya, kalaupun ada, itu hanya perkiraan berdasarkan data yang ada. Data yang ada belum tentu benar. Misalnya,
ya di Indonesia yang namanya kerajaan itu kan banyak nih, anak kerajaan Mataram, anak kerajaan Majapahit dan sebagainya. Itu semuanya hanya sepenggal cerita berdasarkan peninggalan tulisan-tulisan. Itu saja nggak sing nulis kenapa? Bener, gini betul? Kenapa saya katakan demikian? Karena tergantung yang nulis. Kalau nulisnya salah, ya tentang kerajaan misalnya, seorang rajanya dilalah dolim. Ada orang yang menulis rajanya dolim, langsung dihukum, betul? Gini betul? Ya pasti langsung dihukum. Makanya dia menulis rajanya bijaksana, arif dan sebagainya. Contohnya, itu sejarah seperti itu. Ya, tergantung pada waktu itu yang menulisnya siapa dan bagaimana keadaannya. Itu berbeda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menceritakan kepada kita berita gaib yang sesungguhnya. Itu walaupun ya anaknya seorang nabi, ya Nabi Yakub, akan tetapi ternyata di antara anak-anaknya tidak semuanya baik pada awalnya. Buktinya mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf dan saudaranya. Itu seperti itu. Lalu Allah melanjutkan, "Wa ma aktsaran nasi walau kharasta bimu'minin." Dan kebanyakan manusia walaupun engkau sangat-sangat menginginkannya bimu'minin. Apa artinya? Ya. Mereka beriman. Kebanyakan manusia walaupun Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling bijak sangat menginginkan keimanan manusia secara umum, akan tapi Allah sudah menandakan wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia walaupun engkau menginginkannya tidak akan beriman. Okay? Tidak akan beriman. Kebanyakan manusia tidak akan beriman. Sampai hari kiamat agama Islam tidak akan mayoritas di dunia, pasti sedikit. Okay? Itu. Kalau dihitung jumlahnya, orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman pasti banyak yang tidak beriman. Jadi tidak usah heran, ya, tidak usah heran dengan keadaan kita, keadaan sekeliling kita. Ketika ada kebaikan, kajian ataupun apalah ya terkait dengan kebaikan, itu pasti banyak yang tidak mengikuti daripada yang mengikuti. Itu pasti, ya, karena ini sunatullah, ya. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. Kebanyakan manusia, sebagian besar, ya. Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mengetahui tentang kehidupan akhirat, tentang bagaimana nasib kita di alam akhirat nanti, sudah barang tentu sangat-sangat menginginkan semua manusia beriman. Sangat-sangat menginginkan semua saudara-saudaranya, pamannya, bibine, putune, anak-anaknya, keponakannya, menginginkan semuanya beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, masuk Islam. Gini mboten? Itu. Pada kenyataannya apakah semuanya saudara Rasulullah memeluk agama Islam? Mboten. Paman Rasulullah itu yang menangi Rasulullah itu ada 4. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman itu adalah sinten? Hamzah dan Abi Thalib. Yang tidak beriman adalah Abu Lahab dan Abu Thalib. Abu Thalib tidak beriman sampai akhir hayatnya, ya. Sedangkan yang beriman kepada Rasulullah adalah Hamzah dan Abbas, ya, pamannya Rasulullah, paman dan pak D-nya yang menangi Rasulullah ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ada 4, yang 2 beriman, yang 2 tidak beriman. Kepaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, panjenengan barangkali juga berdemikian. Panjenengan sudah menjadi Islam, menjalankan salat dengan benar. Barangkali dalam hati kepengin sekali semua keluarga besar menjalankan
Islam seperti panjenengan. Gila betul. Akan tetapi apakah bisa semuanya? Boten nggih. Boten apa bisa semuanya. Pada kenyataannya ya angel. Ya pada kenyataannya angel. Itu. Makanya kita bersyukur ya kepada Allah Tabaraka wa taala. Di antara kebanyakan manusia yang tidak beriman, kita diberi hidayah oleh Allah menjadi manusia-manusia yang beriman. Itu. Ini ya. Kebanyakan manusia tidak beriman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la in tuti asara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Ketika kalian mengikuti kebanyakan orang yang dalam dunia, kebanyakan manusia pasti akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Karena kebanyakan manusia tidak beriman, itu seperti itu. Ya. Jadi ketika kita melihat kemungkaran kok akeh batire, ya, itu adalah sesuatu yang biasa saja. Karena itu memang sunatullah seperti itu. Ya, penghuni neraka karo penghuni surga bandingannya 1:999 seribu orang sing mlebu surga siji, sing mlebu neraka lewiyane. Itu. Itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. In ajri in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Dan tidaklah engkau meminta kepada mereka bayaran, pahala. Rasulullah ketika berdakwah, ya, tidak minta bayaran, tidak minta imbalan. Ya. Imbalannya dari Allah Tabaraka wa taala. Rasulullah mengajari para sahabat, orang-orang Arab pada waktu itu tidak minta sama sekali minta imbalan, tidak minta gaji, tidak minta apa-apa. Ya. Mereka semuanya masuk Islam, mengikuti Rasulullah secara gratis. Ya, bahkan akan banyak yang ditolong oleh Rasulullah dengan dibantu ya secara ekonomi. Itu seperti itu. Dakwah ini seperti itu. Kita tidak minta imbalan kepada siapapun yang kita dakwai. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali zikrun lil alamin, sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi alamin, seluruh alam. Baik alam manusia maupun alam yang lain, ya. Al-Qur'an diturunkan itu sebagai petunjuk bagi manusia dan jin. Itu. Ya. Jin juga kebanyakan ya kafir kepada Allah. Ada sebagian yang muslim, sama seperti manusia. Lalu Allah melanjutkan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Nah, berapa banyak daripada ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi yang kamu sekalian melintasinya, ya, dan mereka berpaling dari mengingat Allah, ya. Kalau kita mau sedikit berpikir, ya, terkait langit, terkait bumi, ya, itu semuanya menandakan adanya Allah Tabaraka wa taala. Ya, kita ketika kita sedikit berpikir, ketika kita nanti mati, ya, ya sudah, ya, gimana betul? Mati ya, wis, ya, yang bisa kita pertahankan adalah amal-amal kita. Semua yang kita usahakan dari mulai muda sampai tua itu semuanya kita tinggalkan. Kenapa kita harus meyakini hal tersebut? Kita lihat langit dan bumi. Apakah langit dan bumi itu abadi selama-lamanya? Tidak, ya akhi. Yang namanya matahari ana watese, namanya bumi ana watese.
Ya, sekarang kita berlogika seperti inilah. Yang namanya sekarang ini kan manusia hampir seluruhnya menggunakan energi, ya, yang namanya bahan bakar. Kenji kota sekarang mengambilnya dari mana kira-kira panjenengan tahu kan? Dari dalam bumi kita, ya dibor, dibakar terus menerus. Kira-kira butuh kapan tong liku? Kalau sekiranya nanti ya bahan bakar habis, listrik juga habis, berarti apa? Ya kalau dalam tanah kita dibor terus menerus, kira-kira apa yang terjadi di dalam sana? Growong gitu. Dan itu suatu saat pasti akan meleduk, pasti. Ya, ini berlogika sederhana sajalah. Ya, itu semuanya akan ada akhirnya. Semuanya akan ada akhirnya. Kita menganggapnya mungkin lama, akan tetapi Allah menganggapnya sebentar. Ya. Innahum yaronahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang yang tidak beriman menganggap bahwa itu bangit, masih lama. Kiamat Allah masih lama, mati asih suwe. Dean. Nanti kalau sudah di akhirat ya akhi, kita menganggap kehidupan kita yang selama 60-70 tahun itu seperti kemutane lagi medang kopi esok-esok. Itu sebentar sekali. Karena di akhirat nanti ukurannya adalah satu hari bisa sampai 50.000 tahun. 50.000 tahun. Sekarang kita mungkin dari umur dunia sampai sekarang dari Nabi Adam mungkin baru sekitar 5.000 tahun. Wisana sedina apa doreng? Belum ada satu hari. Itu. Mungkin umur dunia dari mulai ciptakan mungkin ya baru sampai 50.000 tahun atau lebih. Itu baru beberapa hari hitungannya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Itu. Mau tidak mau, gelem ora gelem kita akan tua. Kita akan semakin kropos, semakin lemah. Gimana betul? Gelem ora gelem. Ya. Kita semuanya akan mati. Kita kalau memperhatikan ayat-ayat Allah bukan hanya yang gede-gede, termasuk di tubuh kita, di pikiran kita, di sekeliling kita, itu semuanya ya menandakan, membuat kita yakin akan kebenaran firman Allah dalam Al-Quran, bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan mereka, kebanyakan manusia, tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Itu. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka juga menyembah patung. Itu. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka menganggap bahwasanya Allah punya anak, punya istri. Itu. Mereka beriman kepada Allah, akan tapi mereka mengimani bahwasanya Allah membutuhkan bantuan, sehingga butuh Nyai Roro Wetan, Nyai Roro Kidul untuk membantu Gusti Allah jere. Itu. Ini maksudnya Allah. Atau yang dalam konteks yang lain, mereka beribadah kepada Allah tidak dengan ikhlas. Gitu. Ya, tidak dengan ikhlas. Ketika kita ikhlas dalam menjalankan ibadah, ya kita sholat dengan ikhlas, ya berusaha untuk khusyuk. Tidak mungkin kita banyak melakukan perbuatan sia-sia, kan? Tapi karena tidak ikhlas, akhirnya kita banyak melakukan perbuatan sia-sia di dalam amal ibadah kita, baik dalam sholat, baik dalam kajian, baik dalam apa saja. Tapi kalau kita ikhlas, ya kita akan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan mereka tidak beriman kepada Allah
kecuali mereka mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan. Ada yang beribadah karena ria, ada yang beribadah karena pamer, itu semuanya bercampur. Ya, ada yang sholat di rumah, di rumah sholat di masjid, ya. Sholat adalah kebaikan, tapi juga menggantungkan sesuatu kepada jimat, kepada sajen, kepada apa saja. Itu semuanya menandakan bahwasanya keimanan mereka bercampur aduk. Itu. Nanti kita jelaskan lebih jauh tentang ayat ini. Kita jelaskan terlebih dahulu. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min adabillahi aw ta'tiyahum sa'atu baghdatan wa hum la yas'urun. Apakah mereka merasa aman bahwasanya akan datang kepada mereka ghasyatun min adabillah, ya, azab Allah yang sangat keras. Ya, jamaah rahimakumullah, kita manusia semestinya tidak boleh merasa aman, ya, daripada akan datangnya azab Allah. Ketika kita berada tenang-tenang di sini, belum tentu besok akan tenang-tenang. Bisa saja besok akan terjadi apa? Yang namanya apa? Megatrust. Namanya megatrust. Sing lagi banyak dibahas. Megatrust, mega kue gede, trust kue ya tumbukan lah. Ya, tumbuh apa namanya? Di bawah bumi kita itu ada bagian-bagian yang namanya lempengan. Ada lempeng Australia, lempeng Asia dan sebagainya. Itu di bawah itu kalau tumbukan ngisore, dhuwure kepriwe? Itu ada potensi besar. Kenapa bangsa Indonesia terpecah menjadi berpulau-pulau? Itu dahulunya adalah karena pengaruh seperti itu. Ya, lempengan-lempengan di dalam bumi itu bergerak. Masing-masing ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau ketabrakan, nunjem ke bawah. Itu yang membuat namanya gempa bumi. Itu semuanya pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Dan itu kapan waktunya? Wallahu a'lam. Walaupun kita bisa, orang ahli bisa memperkirakan akan terjadi. Ngerti takoni kapan? Ya tidak ada yang tahu. Tidak akan ada yang tahu. Itu. Makanya kita tidak boleh merasa aman daripada azab Allah. Ketika kita berjalan kemana saja, kita berkendaraan misalnya dari sini ke Purwokerto, kita sadar bahwasanya bisa saja kita kecelakaan di jalan. Gini betul. Kita sadar lebih dahulu sehingga kita tawakal kepada Allah. Bismillah. Walaupun nanti misalkan kita ditakdirkan oleh Allah mendapat kecelakaan, kita sudah tawakal kepada Allah, sudah berhati-hati. Ya. Makanya ketika kita berjalan, misalnya jalan jauh yang menggunakan kendaraan, ketika kita tidak berpikir, ya, kita di kendaraan biasane, ya, nyetel dangdutan, banyak kemaksiatan. Kalau terjadi kecelakaan, kita ditulis oleh malaikat kita sedang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Gini betul? Itu maksud saya. Ini kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Kadang-kadang orang lagi nonton konser, ya, nonton dangdut dan sebagainya, tiba-tiba ada tsunami. Dahulu pernah. Itu seperti itu. Kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Kita senantiasa istighfar kepada Allah. Ketika kita berada di lingkungan yang lingkungan kemaksiatan, kita berhati-hati. Ya, usahakan menjauh karena bisa saja kita mati ketika seperti itu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Taala. Nah, itu bila kita minta Allah kepada Allah agar senantiasa, makanya kita berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu. Walaupun kita tidak bisa menghindari 100%. Gimana betul? Tidak mungkin. Ya, kita hanya berusaha mengurangi. Karena kita ingat hal-hal seperti bahwasanya azab Allah datangnya tiba-tiba. Ya, tidak ada akan diberitahu oleh Allah.
Dan ketika kita mati, nanti kita dibangkitkan dalam keadaan ketika kita mati. Itu. Nih. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ini, ya. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min 'adabillah. Pada saat mereka merasa tenang, merasa aman dari azab Allah, datangnya azab Allah yang datangnya tiba-tiba. Au ta'tiyahumus sa'ah baghtatan, atau datangnya hari kiamat secara tiba-tiba juga. Wahum la yas'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jemaah rahimakumullah, peringatan dari Allah tabaraka wa taala agar kita semuanya sadar bahwasanya manusia ini terbatas, umur terbatas, ya. Bisa saja yang tadinya sehat ngesuke mati, ya. Bisa saja sekarang di sini kok balik rumah larawat tengen puskesmas, ya. Itu semuanya pasti terjadi. Nah, gitu. Makanya kita tidak boleh merasa aman daripada hal-hal seperti ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah dalam segala macam keadaan. Kita lanjutkan. Kul, katakanlah, hadihi sabili ud'u ila Allah. Katakanlah, ini jalanku, jalan Islam. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, aku menyeru kepada Islam, kepada jalan yang lurus. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan aku, inilah jalan Allah, inilah jalan Islam, jalan satu-satunya manusia agar bisa sampai kepada surganya Allah, agar selamat di dunia wal akhirah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah, di atas bukti yang nyata, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai bukti, sebagai basirah, sebagai landasan. Ya, kita menyembah Allah dengan landasan Al-Quran. Berbeda dengan orang-orang, mereka landasannya apa? Perkiraan, duga-duga. Ya, menganggap bahwa Gusti Allah seneng dawegan, dawegan. Itu. Gimana maksud? Itu mereka menduga-duga. Kalau ditanya dalilnya mana? Ya. Oh, setan kok seneng dawegan. Eta. Itu mereka hanya menduga-duga, berbeda dengan syariat agama Allah. Ya, Rasulullah menyampaikan dakwah ala basiratin, ana aku wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Itu dakwahnya Islam, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah bil ilm, dakwah dengan ilmu, bukan dengan jere kakine itu. Agama ini harus berdasarkan ilmu. Ya, ilmu yang benar adalah dari Al-Quran dan sunnah-sunnah sahihah, bukan jere, bukan nutur kakine. Itu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maksudnya Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura, dan tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad kecuali seorang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka dari ahlil qura, dari penduduk negeri. Ya, di sini Allah menyatakan wa ma arsalna min qablika illa rijalun, kecuali tidaklah Allah pernah mengutus seorang nabi kecuali dari kaum rijalan, kaum laki-laki. Mulai ngerana nabi wadon ki aja pengandel. Pernah ada nggih nabi kok wadon? Ya lah, secara fitrahnya seperti itu. Allah sudah menyatakan demikian. Tidak ada. Pasti Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul adalah laki-laki di antara penduduk sebuah negeri. Biasanya orang yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang memang dipersiapkan oleh Allah. Ya, sampai nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Afalam yasiru fil ard, apakah kalian tidak berkeliling di muka bumi? Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, dan kalian memperhatikan bagaimana akibat orang-orang terdahulu. Nasib mereka, nasib orang-orang yang durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ya, orang-orang yang durhaka kepada Allah pasti akan binasa, pasti akan dibinasakan oleh Allah tabaraka dengan berbagai macam caranya. Kalau kita melihat seluruh sejarah umat manusia, orang-orang yang durhaka kepada Allah nasibnya tragis. Kalau Allah melanjutkan, waladzarul akhirati khairul lilladzina taqaw, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian semuanya tidak punya akal, tidak mau berpikir bahwasanya kehidupan yang hakiki bagi orang-orang yang bertakwa adalah di akhirat, sedangkan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Terlanjutkan, hatta idza stai'asar rusulu fa dhannu annahum qad kudzibu, maka ketika para rasul ini sudah berputus asa, maksudnya berputus asa ini adalah sudah mendakwai kaumnya, akan tapi mereka tetap saja bahasa Jawa nih belengkeneng bahasa Jawa nih, didakwain itu tetap saya nggak lupa istilah Jawa nih didakwai tapi tidak ada faedahnya, ya ibaratnya tiap hari ya didakwai kan, tapi tetap saja tidak ada perubahan, ya. Wa dzannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah meyakini bahwasanya mereka sudah didustakan para rasul ini. Ja'ahum nasruna, maka datang kepada mereka pertolongan kami. Wa nujjiya man nasya, dan kami selamatkan orang-orang yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan siksa kami tidak bisa ditolak oleh orang-orang yang berdosa. Ini sunatullah yang senantiasa akan terjadi, ya, bahwasanya Allah akan mengazab orang-orang yang mendurhakai Allah. Padahal untuk saat-saat ini sangat-sangat mungkin, ya, bagi Allah untuk menurunkan azabnya. Semua dosanya sudah melampaui batas, itu, ya. Zaman Nabi Lut misalnya, orang berlaku homoseksual, ya, itu langsung diajab oleh Allah. Pada hari ini sudah sangat banyak dan terang-terangan. Orang berzina juga sudah semakin marak, dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya menandakan bahwasanya sudah dekat, ya, masanya azab Allah yang pasti akan menimpa, dan kita berlindung kepada Allah, ya. Ini semuanya kita harus sadar saja, kaum muslimin harus sadar bahwa ini semuanya pasti akan terjadi, dan kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak dekat-dekat dengan hal-hal tersebut, sehingga kita bisa meninggal dunia dalam keadaan baik, ya. Di akhir surat Yusuf Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada sejarah mereka, kisah-kisah para nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh terdapat ibrah, terdapat pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, mau membuka pikirannya, bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala. Contoh dari kisah Nabi Yusuf, bagaimana perjuangan beliau, ya, dari mulai kecil sampai dewasa. Panjenengan ketika mengalami penderitaan-penderitaan,
menilai penilaian hidup, ya, berkaca pada kisah ini. Selagi kita istiqomah, selagi kita berjalan di jalan kebenaran, Allah pasti akan memberi jalan, ya. Pasti sesudah kesulitan ada kemudahan, pasti itu, ya. Tinggal kita mau sabar atau tidak. Kadang-kadang orang tidak sabar sehingga sulit, ya. Padahal sulitnya sebentar lagi selesai. Orang sabar akhirnya melenceng. Itu seperti itu, ya. Ingat bahwasanya semuanya ada waktunya, ada masanya. Tidak selamanya kita sedih, tidak selamanya kita menderita. Pasti akan ada akhirnya. Asal kita tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nih, semua pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah, kita ambil hikmahnya. Makana hadisan yuftara, bukan sebuah dongeng, ya. Bukan hadisan yuftara. Ini hadis itu cerita atau berita yang dibuat-buat, bukan dongeng. Al-Quran itu bukan dongeng. Seperti saya sampaikan tadi, semuanya mengandung kebenaran. Karena Allah yang menciptakan manusia pasti tahu, ya. Kalau manusia itu kira-kira, makanya orang berkira-kira. Menungsa wong Jawa turunane gemien bapaknya janjane sapa. Kalau kita mau merunut ke sana, ya. Lumbir misalnya, ya, dahulu sing wong pertama maring lumbir sapa. Itu kan berarti orang menurunkan kita. Itu. Kalau kita turun lagi, ya sampai Nabi Adam. Terus Nabi Adam sekangen di. Nah, itu kan seperti itu. Okay? Kalau orang tidak paham, tidak tahu dengan Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, kok Nabi Adam turunane sinten? Ngarep wong sing ora duwe Quran, turunane ketek jere. Ya, kita berarti dikatakan sebagai turunane monyet. Itu. Padahal Allah tidak mengatakan demikian. Itu. Allah tidak membuat berita yang dibuat-buat, cerita yang dibuat-buat. Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu menciptakan Hawa dari sebagian tulang rusuk Nabi Adam. Lalu diturunkan ke bumi dan berkembang biak sampai kepada kita. Itu. Semuanya diceritakan oleh Allah dengan benar. Jadi bukan berita yang dibuat-buat. Walakin akan tetapi tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Al-Quran itu sebagai pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Ya, kita tahu ada Taurat, Zabur, ya, Injil, termasuk kitabnya orang Hindu, ya, itu ada, ya, yang hampir kalau dipelajari dan sangat sesama, itu pelajarannya hampir sama dengan Al-Quran. Bahwasanya Tuhan itu satu, bahwasanya akan datang Nabi Muhammad dan sebagainya. Kalau kita mau mempelajarinya, itu, ya, kita tidak tahu berapa yang diturunkan oleh Allah terkait kitab-kitab umat-umat terdahulu. Akan tapi kalau itu datang dari Allah, pasti ajarannya sama, ya, itu pasti ajarannya sama. Tidak mungkin berbeda. Makanya Allah menurunkan Al-Quran sebagai tasdik, sebagai pembenar, sebagai barometer kebenaran. Semua kitab-kitab yang terdahulu itu kalau sesuai dengan Al-Quran berarti benar. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran berarti salah. Itu. Makanya Allah menurunkan Al-Quran. Wa tafsila kulli syai'in. Wa tafsir itu penjelasan daripada segala sesuatu. Ya. Al-Quran sebagai pertama fungsinya sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu. Wa tafsil li kulli syai'. Ya, untuk segala sesuatu, penjelasan segala sesuatu. Terkait asal usul manusia, terkait langit, bumi dan sebagainya, terkait manusia, terkait tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Itu. Walaupun mungkin Allah
menjelaskannya secara global. Itu. Akan tapi sampai hari ini manusia diberitahu sedikit demi sedikit tentang kandungan Al-Quran yang sesungguhnya. Itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini maksud daripada watafsil kulli syai'in. Ya, segala sesuatu ada dalam Al-Quran, hanya penjelasannya datangnya kemudian. Harus dicari dengan ilmu pengetahuan. Misalnya Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dari air. Makanya ketika ilmuwan membicarakan terkait kehidupan, yang dicari itu ana banyune apa ora, itu seperti itu, ya. Karena air itu merupakan sumber kehidupan. Ketika melihat ke planet, misalnya ke planet di luar sana, yang dicari sumber airnya terlebih dahulu, ya. Ketika sumber airnya ada, kemungkinan ada kehidupan. Akan tetapi kalau airnya tidak ada, berarti tidak ada kehidupan. Dan sampai sekarang tidak ada yang kayak bumi. Ya, tidak mungkin ditempati oleh manusia. Itu seperti itu. Wahudan, apa itu hudan? Petunjuk. Petunjuk bagaimana hidup di bumi, di dunia, bagaimana menjalin rumah tangga, bagaimana bergaul bermasyarakat, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi rakyat. Itu petunjuk. Bagaimana itu hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, bagaimana kita beribadah. Sehari harus sholat sekian waktu, 5 waktu. Ya, kita harus seperti ini, seperti semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnah Rasul. Kalau tidak ada dalam Al-Quran maupun sunnah, itu bukan hudan, bukan petunjuk. Makanya tidak perlu diikuti. Itu seperti itu, mudah saja. Warahmah dan rahmat, ya, anugerah dari Allah Taala sebagai tanda kasih sayangnya Allah. Kalau Allah tidak memberikan Al-Quran, ya kita semuanya menjadi orang kafir. Itu yang akan berada di neraka. Makanya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi kita semuanya. Ya, akan tetapi itu semuanya tasdik, terus tafsil, hudan dan rahmah bagi orang-orang yang apa? Liqaumi yu'minun, bagi singan ngerorang ngandel ya lah nggak faedah, kok sih ngomong apa? Begitu. Jamaah rahimakumullah, ya, itu sampai akhir daripada surat Yusuf. Ya, insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya, ya, di surat habis Yusuf kalau nggak salah surat 13 Ibrahim gitu, kalau nggak salah. Itu insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah gitu, tidak banyak kendala-kendala lagi, bisa terus memperbanyak amal-amal saleh kita. Kita cukupi sampai di sini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.